Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argiano Krisnaulia. Saya dari Universitas Islam Negeri Bandung. Saya dari Manajemen Keuangan Syariah dan saya dari kelas MKS 2B. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pembimbing saya dari mata kuliah Kapital Selekta Ekonomi dan yang berjudul Pemikiran Ekonomi pada Zaman Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, marilah kita ucapkan Bismillah, Bismillah terlebih dahulu agar kita dapat diberikan kelancaran dan apa yang kita harapkan diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Dan marilah kita ucapkan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam meraih kepercayaan masyarakat Arab pada waktu itu adalah kemampuannya dalam memodifikasi jalan hidup orang-orang Arab, sebagian dari nilai dan budaya Arab pra-Islam. Untuk beberapa hal diubah dan diteruskan oleh umat Muhammad ke dalam tatanan moral Islam. Pada saat pertama kali didirikannya pemerintahan, Islam dapat dikatakan bahwa kondisi masyarakat Madinah masih sangat tidak menentu dan memprihatinkan, yang mengindikasikan bahwa negara tidak dapat dimobilisasi dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Rasulullah harus memikirkan jalan untuk mengubah keadaan secara perlahan-lahan dengan mengatasi berbagai masalah-masalah utama tanpa tergantung pada faktor keuangan. Dalam hal ini, strategi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya setibanya di kota Madinah. Tugas pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mendirikan masjid yang merupakan asas utama dan terpenting dalam pembentukan masyarakat Muslim. Dan yang kedua adalah merehabilitasi kaum muhajirin. Setelah mendirikan masjid, tugas berikutnya yang dilakukan Rasulullah SAW adalah memperbaiki tingkat kehidupan sosial dan ekonomi kaum muhajirin atau penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Yang ketiga, membuat konstitusi negara. Setelah mendirikan masjid dan mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansar, tugas berikutnya yang dilakukan Rasulullah SAW adalah menyusun konstitusi negara yang menyatakan tentang kedaulatan Madinah sebagai sebuah negara. Yang keempat adalah menciptakan kedamaian dalam negara untuk kedamaian dalam negeri. Madinah dinyatakan sebagai tempat anti pelanggaran. Pandang rumput tidak boleh dipotong, pepohonan tidak boleh ditebang, dan tidak boleh membawa masuk senjata untuk perkelahian, kekerasan, atau peperangan. Dan mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya. Rasulullah mengeluarkan piagam charter yang berarti Madinah telah memiliki kedaulatan penuh sebagai suatu negara. Semua warga negaranya, penduduk lokal, imigran, Yahudi, dan lain-lain mendapatkan perlindungan. Dan yang keenam, menyusun sistem pertahanan Madinah. Tugas penting lainnya adalah menjaga keamanan Madinah terhadap musuh dari luar. Rasulullah SAW juga melarang setiap individu membawa masuk senjata untuk bertujuan kekerasan atau peperangan di sekitar kota Madinah. Dan yang ketujuh, meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar keuangan negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran. Seluruh paradigma berpikir di bidang ekonomi serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan ajaran Islam dihapus dan digantikan dengan paradigma yang sesuai dengan nilai-nilai Qurani, yaitu persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Dan yang berikutnya, pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Misi mulia Rasulullah SAW di muka bumi adalah membangun masyarakat yang beradab. Dalam hal perekonomian, Rasulullah telah mengajarkan transaksi-transaksi perdagangan secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh dan kecewa. Ia selalu memperhatikan rasa tanggung jawab terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Selain itu, ada beberapa larangan yang diberlakukan Rasulullah SAW untuk menjaga seorang dapat berbuat adil dan jujur. Yang pertama, larangan najsi adalah sebuah praktik dagang yang di mana seorang penjual
menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya, menawar barang dengan harga yang tinggi, calon pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya atau menaikkan harga yang tidak sesuai. Dan yang kedua adalah larangan buy ba'ad ala ba'ad. Praktik bisnis ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seorang di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih dalam tahap negosiasi atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Rasulullah melarang praktik semacam ini karena hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah larangan talaki al-rukban. Praktik ini adalah dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa atau membeli barang tersebut yang belum sampai di pasar. Rasulullah melarang praktik semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Yang keempat, larangan ihtinaj atau ihtinaj. Ada praktik penimbunan harta seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan ihtikar adalah penimbunan barang seperti makanan atau kebutuhan sehari-hari. Dan berikutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemikiran dan mekanisme kehidupan politik di negara Islam bersumber dan berpijak pada nilai-nilai akidah. Rangkaian nilai-nilai layaknya sebuah sistem kehidupan yang menyentuh perilaku individu dan rangkaian berhubungan sosial di antara mereka yang beragam. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Untuk itu, faktor-faktor seperti sosial, budaya, dan politik termasuk di dalamnya. Unsur-unsur kebijakan fiskal melihat kondisi yang tidak menentu seperti ini, maka Rasulullah SAW melakukan upaya-upaya yang dikenal dengan kebijakan fiskal. Beliau sebagai pemimpin di Madinah yaitu melakukan unsur-unsur ekonomi. Nah, sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qurani. Prinsip yang paling mendasar yaitu kekuasaan tertinggi hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan setiap manusia diciptakan sebagai khalifahnya di muka bumi. Di sini ada beberapa prinsip yang tentang kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan Al-Quran. Yang pertama, kekuasaan tertinggi hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia hanyalah khilafah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya. Yang keempat, kekayaan harus diputar dan tidak boleh ditimbun. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuk, termasuk riba, harus dihilangkan. Yang keenam, menerapkan sistem warisan sebagai media retribusi kekayaan yang dapat melegitimasi berbagai konflik individu. Yang ketujuh, menghilangkan jurang pemisah antara golongan miskin dan kaya. Dan yang kedelapan, menetapkan berbagai bentuk sedekah baik yang bersifat wajib maupun sukarela terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu. Dan yang berikutnya adalah keuangan dan pajak. Pada tahun awal, sejak deklarasi sebagai negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pendapatan atau pengeluaran negara. Untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya, mereka memperoleh pendapatan dari berbagai sumber yang tidak terikat. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang kepala negara yang memiliki merangkap sebagai ketua Mahkamah Agung, mufti besar, panglima perang tertinggi, serta penanggung jawab administrasi negara. Pada masa itu juga belum ada tentara dalam bentuk formal maupun tetap setiap muslim yang memiliki fisik yang kuat dan mampu berperang bisa menjadi tentara. Mereka tidak memperoleh gaji, tapi diperbolehkan untuk mendapat harta dari hasil rampasan seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang yang bergerak. Sumber-sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Islam di Madinah 623 Masehi atau tahun pertama Hijriah, pendapat pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah SAW adalah seorang kepala negara, pemimpin di bidang hukum, pemimpin dan penanggung jawab dalam keseluruhan administrasi. Pendapatan primer
Ganima adalah pendapatan dari hasil perang. Fa'i adalah harta peninggalan suku Bani Nadir. Haraj adalah pajak atas tanah yang dipungut kepada non-muslim ketika Khaybar dilakukan pada tahun ke-7 Hijriah. Jumlah haraj dari tanah tetap yaitu setengah dari hasil produksi. Wakaf adalah yaitu harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan disimpan di Baitul Mal. Pendapatan sekunder, uang tebusan untuk para tawanan perang atau hanya khusus pada perang Badar. Pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang. Pengeluaran negara selama masa pemerintahan Rasulullah SAW digunakan untuk hal tertentu. Baitul Mal adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal, didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM, yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Pertama kalinya berdirinya Baitul Mal sebagai sebuah lembaga atau setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di Badar seusai perang. Saat itu sahabat berselisih tentang ghanimah pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara serta tempat tinggal Rasulullah. Pada zaman Nabi, Baitul Mal belum merupakan suatu tempat yang khusus. Hal ini disebabkan harta yang masuk pada saat itu belum begitu banyak dan selalu habis dibagikan kepada kaum muslimin, serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan negara. Adapun penulis yang diangkat Nabi untuk mencatat harta lainnya adalah yang pertama adalah Naikib bin Abi Fatimah Ad-Duwashi sebagai penulis harta ghanimah. Yang kedua adalah Az-Zubair bin Al-Awam sebagai penulis harta zakat. Dan yang ketiga adalah Huzaifah bin Al-Yaman sebagai penulis harga pertanian di daerah Hijaz. Yang keempat, Abdullah bin Rawah sebagai penulis harga hasil pertanian daerah Khaybar. Al-Mughairah Subah sebagai penulis hutang piutang dan aktivitas muamalah yang dilakukan oleh negara. Dan yang berikutnya adalah Abdullah bin Arqam sebagai penulis urusan masyarakat apabila termasuk kondisi pengairannya. Namun, semua pendapatan dan pengeluaran negara pada Rasulullah tersebut belum ada pencatatan yang maksimal. Keadaan ini karena berbagai alasan. Yang pertama, jumlah Islam yang bisa membaca dan menulis sedikit. Dan yang kedua adalah sebagian besar bukti pembayaran yang dibuat dalam bentuk yang sederhana. Dan yang ketiga, sebagian besar zakat hanya didistribusikan secara lokal. Dan yang keempat, bukti penerimaan dari berbagai daerah yang berbeda tidak umum digunakan. Dan yang berikutnya, pada banyak kasus, ghanimah digunakan dan didistribusikan sebagai peperangan tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah dalam perkataan atau ada yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.